Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pengurus yayasan, Bapak Rektor segenap Sivitas Akademika Universitas Merdeka Malang yang saya cintai. Sebagaimana umumnya orang yang datang terlambat, tentu saya harus memulai ceramah ini dengan permohonan maaf. Jam 7.30 sebenarnya saya sudah berada di airport di Cengkareng, tapi tersodok oleh Persibaya. Sehingga baru jam 10.30 saya dapat pesawat. Bukan satu kesengajaan, mohon dimaklumi. Bagi kita umat Islam Indonesia, ada 317 yang tidak boleh dilupakan, bahkan harus selalu kita ingat. Pertama, 17 Agustus. Yang kedua, 17 rakaat. Dan yang ketiga, 17 Ramadan. Apa konteks 317 ini dalam suasana kekinian? Ini yang akan saya coba sampaikan pada pertemuan sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita mulai dengan 17 Agustus. Kalau sekarang kita bisa melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, itu tidak lain oleh karena negara kita ini aman. Hanya satu negara yang aman sajalah yang mampu membangun dirinya. Negara kita sekarang ini aman oleh karena kita adalah satu bangsa yang merdeka. Kemerdekaan yang kita kecap, kita nikmati, kita rasakan, dan kita isi dengan pembangunan sekarang ini jelas bukan kado dari si Belanda, tidak jatah gratis dari si Jepang, tidak muncul ke permukaan hanya dengan simsalabim abracadabra. Kemerdekaan ini ditegakkan di atas untayan air mata, cucuran keringat, genangan darah, dan pengorbanan nyawa dari orang-orang tua kita yang mereka kadang tidak pernah sempat menikmati kemerdekaan ini. Untuk kita, mereka berurai air mata. Untuk kita, mereka peras keringat, banting tulang, mengorbankan nyawa tanpa mereka sempat menikmatinya. Saya sendiri kalau ditanya, Zainuddin, apa jasamu dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia? Saya jawab, tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tahun 45 saya belum keluar. Tapi bagaimanapun saya harus jadi orang yang tahu diri. Kalau sekarang saya bisa minum air kelapa karena orang-orang tua dahulu sudah menanam pohon kelapa, apa yang harus saya tanam sekarang agar generasi yang akan datang bisa menikmati hasil perbuatan saya? Oleh karenanya kita syukuri nikmat 17 Agustus ini. Dengan apa? Pertama, menjaga dan memeliharanya. Yang kedua, mengisinya dengan pembangunan sesuai dengan bidang dan profesi kita. Indonesia adalah untuk Indonesia. Kita diberikan satu negara yang begini subur, indah, hijau, ranau, sampai
Seorang teman dari Arab pernah bilang kepada saya, Indonesia guys, Indonesia bagus. Saya bilang, bagus apanya, Mas? Mas Arab. Indonesia itu negeri Anda demikian suburnya, tongkat ditanam jadi pohon singkong. Kami Arab, dia bilang, pohon ditanam malah jadi tongkat, gersang. Alam yang indah, subur, hijau, ranau, kalau kita salah mengelolanya dalam kegiatan pembangunan ini, bisa jadi gurun pasir yang gersang. Kalau kita tidak pandai mengelolanya, akan dikelola oleh orang lain. Mestikah kita jadi tamu di rumah sendiri? Mestikah kita jadi penonton di lapangan sendiri? Indonesia bukan untuk Jepang, Indonesia bukan untuk Cina, Indonesia tidak untuk Korea. Indonesia untuk Indonesia. Saya tidak rasialis, saya tidak anti Cina, tidak. Saya juga tidak anti Jepang, tidak. Saya cuma ingin bangsa saya maju. Saya cuma berkeyakinan Indonesia untuk Indonesia, tidak untuk yang lain. Untuk itu diperlukan kemampuan untuk mengelola. Setelah mencapai 17 Agustus ini, berpartisipasi dalam arti memberikan yang terbaik, menjadi yang terbaik di bidang kita, memberikan yang terbaik yang kita mampu. Partisipasi adalah menjadi yang terbaik di bidang kita, memberikan yang terbaik yang kita mampu. Sebab itu salah betul seorang kiai karena terlalu ingin berpartisipasi dalam pembangunan, lalu pindah jadi pemborong jembatan. Pesantren ditinggal, majelis taklim terbengkalai, santri libur. Kemana kiai? Tender. Bukankah Nabi mengajarkan iza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah, yang kemudian dituangkan ke dalam manajemen modern dalam prinsip the right man on the right job. Saudara hadirin yang saya hormati, apa hubungan 17 Agustus dengan 17 rakaat? Mari kita lihat. Kalau menurut strategi militer, jenderal mana yang mau taruhan bahwa bambu runcing bisa mengalahkan tank? Jenderal mana yang mau taruhan bahwa bambu runcing bisa mengalahkan meriam? Ya, kalau meriamnya meriam belina. Kalau itu sih saya juga sanggup melawan. Ini meriamnya bukan meriam belina, meriam Belanda. Jenderal mana yang mau bertaruh bahwa bambu runcing bisa mengalahkan tentara-tentara profesional yang terlatih secara baik seperti Belanda? Kalau menurut perhitungan rasio tidak mungkin, ternyata jadi kenyataan, jelas ada faktor X. Menurut rasio tidak mungkin, tapi ternyata real, jadi kenyataan, tentu ada faktor X. Faktor X itu kemudian dituangkan dalam kalimat dengan berkat rahmat Allah yang maha
kuasa. Satu pengakuan moral yang teramat jujur dari para perumus undang-undang dasar negara kita. Satu pengakuan yang kelewat tulus dari para pendiri republik ini, bahwa kemerdekaan tidak mungkin bisa dicapai kalau bukan dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tidak mungkin, kata rasio. Mana bisa, kata kebiasaan. Tapi kalau ternyata itu mungkin, jelas ada faktor X. Istilah Qur'annya min haitsu la yahtasib, di luar analisa intelektual. Bahasa Inggrisnya dilalah. Nah, gitu saja, yang gampang sajalah, dilalah. Saudara-saudara, artinya dalam konteksnya ini, para pejuang kita dahulu rupanya, yang kalau tidak seluruhnya tapi sebagian besarnya adalah orang-orang Islam, mereka tidak hanya sekedar gerilya dari hutan ke hutan, naik bukit turun gunung, menyandang bambu runcing, meninggalkan anak istri dan seluruh keluarga. Tidak hanya sekedar itu, mereka juga menggunakan 17 rakaat sebagai senjata mohon pertolongan Allah untuk mencapai 17 Agustus. Banyak gejala-gejala yang out of control. Februari kemarin saja beruntun kalau kita lihat. Tengah malam air datang menggulung Semarang tanpa assalamualaikum. Ratusan rumah hancur, ratusan nyawa melayang menyedihkan. Di Semarang air belum lagi surut, Irian Jaya dihantam longsor, puluhan nyawa tertimbun tanah, mati menyedihkan. Jenazah masih dicari dari timbunan tanah. Airfast jatuh di Gunung Rinjani. Belasan orang jadi korban. Bangkai Airfast belum lagi diangkat. Kelut batuk. Blitar, Kediri, Nganjuk masih lumpuh. Hujan deras mengguyur puncak Merapi. Banjir lahar dingin, ribuan orang diungsikan. Dilalah. Apa semua ini? Biasa. Itu gejala alam. Kata ilmuwan kita. Tidak, itu proses pergeseran kulit bumi. Kata geolog. Bukan, kata Ebit. Itu karena alam sudah bosan bersahabat dengan manusia. Masih kurang percaya? Tanyakan rumput yang bergoyang. Iya, tidak apa-apa. Gangguan teknis, teh manis. Hadirin yang saya hormati, jadi dengan kata lain, bahwa 17 rakaat ini memberikan inspirasi berupa sandaran vertikal kepada yang serba maha, yang memberikan kekuatan moral bagi para pejuang untuk merebut kemerdekaan ini dari penjajah. Itu dalam konteksnya dengan masa lalu. Dalam konteksnya dengan situasi sekarang, 17 rakaat kita perlukan untuk mengisi
makna 17 Agustus dengan pembangunan. Bagaimana? Begini. Beberapa waktu yang lalu di sebuah kota kecil di New Auckland, New Auckland itu Pandaan Ngidul. Pernah diadakan satu seminar yang secara khusus membicarakan bagaimana menyelamatkan masyarakat manusia dari bahaya Perang Dunia Ketiga. Sebab kalau terjadi pecah Perang Dunia Ketiga, diperkirakan manusia sulit untuk tersisa. Kenapa? Pada saat seminar itu berlangsung, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia, pada saat jumlah manusia baru 5 miliar. Dunia kelebihan nuklir. Seminar kemudian menyimpulkan bahwa perlombaan pembuatan senjata canggih harus di-stop. Tapi kemudian seminar juga yang membantah bahwa canggihnya senjata cuma efek yang logis dari canggihnya science and technology. Makin maju ilmu dan teknologi, makin hebat jenis senjata yang dihasilkan. Dan sebenarnya bukan senjatanya yang bahaya, tapi manusia yang mengendalikan senjata itu yang bahaya. Mereka kembali kepada prinsip lama, the man behind the gun. Bukan senjatanya, manusianya itu loh. Nah, berangkat dari seminar ini, saya cari konteks 17 rakaat untuk mengisi 17 Agustus, membangun negara. Satu negara boleh merancang pembangunan yang bagaimanapun bagusnya, boleh. Satu negara juga boleh menyiapkan anggaran belanja yang bagaimanapun besarnya, boleh. Entoh pada akhirnya berhasil dan tidaknya akan sangat ditentukan oleh faktor manusia pelaksananya. Dengan bahasa sederhana, membangun jembatan itu penting. Tapi yang tidak kalah pentingnya, membangun manusia yang membangun jembatan. Di sini peranan 17 rakaat ini. Membangun manusia-manusia pembangunan. Kenapa harus begitu dominan kita tempatkan 17 rakaat ini dalam konteksnya dengan Isra Mi'raj? Pertama, 17 rakaat membentuk apa yang dinamakan orang sekarang dengan stabilitas temperatur batin. Ini perlu. Sebab apa? Kenyataan mengajarkan kita banyak orang bisa memulai sesuatu dengan baik, tapi jarang yang bisa mengakhirinya dengan baik. Bahasa Qur'annya, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia sering lupa diri manakala ia merasa berada dalam satu posisi yang mapan. Baik kemapanan ini oleh karena status sosial, oleh karena kemampuan intelektual, oleh karena nilai-nilai material. Dikala itu orang sering mengalami proses degradasi, pelenturan dan pelunturan idealisme, proses pergeseran nilai. Ferdinand Marcos adalah orang yang bisa memulai sesuatu dengan baik. Ia datang pada saat yang tepat dan starting pointnya baik. Tapi ia tidak bisa mengakhirinya dengan baik. Di tengah jalan ia terkena proses degradasi. Terjadi proses pergeseran nilai. Terserang penyakit mumpungisme.
hilang stabilitas temperatur batinnya, yang merajalela lalu penyakit mumpungisme. Mumpung jadi presiden, Marcos apa saja punya Marcos. Gunung punya Marcos, laut Marcos, langit punya Marcos. Mumpung jadi presiden, Marcos istrinya diangkat jadi gubernur Metro Manila, punya sepatu 2000 pasang, dipuja, disanjung sebagai pemimpin besar, pahlawan besar, bapak besar. Akhirnya ternyata maling besar. Dikucilkan di Hawaii, dikejar-kejar oleh pengadilan Amerika, sakit di pengasingan sampai meninggal. Meratap Imelda minta agar jenazah suaminya bisa dikuburkan di Filipina, tapi tetap tidak diizinkan oleh Tante Kori. Ini orang kehilangan stabilitas temperatur batin, proses degradasi. Ar-ra'ahu staghna. Akhirnya terserang penyakit mumpungisme. Dia berenang-renang ke hulu, akhirnya berakit-rakit ke tepian. Bersenang-senang dulu Marcos, mumpung jadi presiden, akhirnya berakit-rakit ke tepian. Hadirin yang saya hormati, banyak orang teriak-teriak berantas korupsi, ganyang korupsi, cuma karena belum dapat kesempatan. Tapi satu saat kalau dia dapat kesempatan, korupsinya lebih sadis dari yang diteriakinya. Ini kan proses degradasi, saat-saat di mana seseorang kehilangan idealisme awalnya. Dimulai dengan baik, tapi diakhiri dengan tidak baik. Bahasa agamanya su'ul khatimah. Kita perlu stabilitas temperatur batin. Tanpa ini, maka sering saya istilahkan, kekuasaan tanpa stabilitas temperatur batin hanya akan melahirkan Fir'aun gaya baru. Kekayaan tanpa stabilitas temperatur batin hanya akan melahirkan konglomerat tuyul kelas korun. Yang naik muncul ke permukaan bukan oleh karena profesionalisme bisnisnya, tapi oleh karena fasilitas yang diberikan kepadanya. Kemampuan intelektual tanpa stabilitas temperatur batin sering menjadikan kita penyembah berhala-berhala abad sekarang. Science and technology, komputer yang terlepas konteksnya dari kekuasaan Allah. Kecantikan tanpa stabilitas temperatur batin lebih sering bawa bencana ketimbang manfaat. Saudara-saudara, 17 rakaat membentuk stabilitas temperatur batin ini. Istiqamah. Kenapa? Hanya satu sandaran vertikal, hanya satu monoloyalitas saja kepada Allah Azza wa Jalla. Mari kita lihat status sosial tanpa stabilitas temperatur batin biasanya hanya akan melahirkan Fir'aun gaya baru. Kita tahu Fir'aun selalu berkembang di setiap situasi, dan dia sangat pandai menyesuaikan diri. Kemana dia pergi, di sana dia berganti nama. Di Mesir tentu Fir'aunnya bernama Ramses, Farao Ramses.
Dia pindah ke Soviet, Fir'aun ini ganti nama lagi di sana menjadi Stalin. Joseph Stalin. Dia pindah ke Jerman, ganti nama lagi menjadi Hitler. Adolf Hitler. Pindah lagi Fir'aun ke Uganda, dia ganti nama di sana menjadi Idi Amin. Pindah lagi Fir'aun ke Italia, di sana dia berubah nama menjadi Benito Mussolini. Benito Mussolini. Di Filipina, Fir'aunnya bernama Marcos, Ferdinand Marcos. Di Indonesia, Fir'aunnya tidak ada. Tidak ada. Kok seperti nggak percaya sih? Terus materi tanpa ditunjang oleh stabilitas temperatur batin melahirkan konglomerat tuyul kelas korun. Kemampuan intelektual tanpa ditunjang stabilitas temperatur batin cenderung menempatkan kita menjadi penyembah otak. Seorang ilmuwan, Dr. Arthur Clarke, pernah memberikan gambaran tentang kemungkinan kemajuan ilmu di masa yang akan datang. Apa katanya? Tahun 2010 nanti, kalau kita panjang umur, pada tahun itu manusia sudah tidak memerlukan guru. Sebab tahun 2010 sudah ditemukan mechanical educator, mesin yang bisa ngajar. Kalau sekarang kita cuma kagum dengan superkomputer generasi ke-5, 6, 7 produk IBM, tahun 2010 malah manusia akan belajar dari mesin. Pada tahun itu dosen, pak guru, kiai akan bangkrut. Tahun 2020 manusia sudah bisa mengatur musim, climate control. Innalillah. Kalau musim sudah bisa diatur, itu kan artinya umur dunia di tangan manusia. Tahun 2030 manusia sudah mendekati kecepatan cahaya, yang sekarang sedang dirintis dengan menciptakan pesawat jenis hipersonik. Konon kabarnya pesawat ini akan beroperasi akhir tahun 92 nanti, di mana dengan pesawat jenis ini London Sydney cukup 52 menit saja, Inggris Australia. Tahun 2040 manusia sudah melakukan penerbangan antar planet, dan puncak kemajuan ilmu akan terjadi pada tahun 2100 ke atas. Pada tahun itu, kata Clarke, manusia sudah tidak perlu mati. Tahun itu sudah ditemukan human immortality, kekekalan manusia. Para dokter sudah sedemikian jeniusnya sehingga barangkali ditemukan sejenis pil anti malaikal maut. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia memang sering lupa diri manakala ia merasa berada dalam satu posisi yang mapan. Sebab itu diperlukan stabilitas temperatur batin. Makin tinggi status sosial, makin tinggi kualitas keimanan, makin tinggi bisikan untuk keluar dari rel, semakin hebat bisikan nafsu. Ini akan saya kemukakan pada bagian yang ketiga nanti. 17 rakaat membentuk stabilitas temperatur batin. Yang kedua, 17 rakaat membentuk disiplin. Kalau Tuhan hanya kita hayati keberadaannya lewat filsafat,
rasanya Tuhan demikian jauh dalam hidup kita. Tapi kalau kita rasakan keberadaannya melalui rukuk dan sujud, rasanya Tuhan dekat sekali dalam hidup. Ini lalu memberikan satu kesadaran moral, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Ditambah oleh keyakinan bahwa sebagai muslim saya diawasi oleh 2 buah superkomputer hipercanggih produksi langit, mereknya Rokib dan Atik. Komputer ini demikian peka, jangankan kita berniat yang baik saja komputer sudah nyatet. Ini yang oleh pemerintah disebut waskat, pengawasan oleh malaikat. Kenapa waskat sering gagal? Karena sudah diawasi masih nekat. Atau yang diawasi dan yang mengawasi sama-sama sepakat, itu juga waskat juga. Waskat akan berhasil jikalau kita merasa diawasi oleh malaikat, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Tadi saya katakan, makin tinggi status sosial, makin tinggi bisikan nafsu itu. Apa dikira orang kalau sudah disebut kiai, sudah daerah bebas iblis? Oh, makin gemuk iblisnya. Kalau kita ini imannya iman tipisan, yang goda cukup iblis recehan. Kalau iman kita ini tebel, itu iblisnya nggak sembarangan, paling kurang hasil penataran. Saya ngalami, saya sering cerita sebagai ustadz kecil-kecilan, saya kadang-kadang diundang tetangga kampung Malaysia, tetangga kampung Brunei. Satu malam pernah saya selesai memberikan ceramah di Stadion Queenstown di Singapura. Saya kembali ke hotel tempat saya menginap, The Mandarin Hotel di kawasan Orchard. Katanya Hollywoodnya Asia, saya nggak ngerti lah. Tengah malam saya selesai sholat, pintu kamar saya diketuk orang. Saya buka, si Amoy, cantik betul. Dia tanya saya, "You need a friend?" Tuan perlu kawan? Saya bilang, "Kawan macam mana, Encik?" "Ya, macam awak lah." Saya bilang, "Encik ni, awak ni apa tak salah bilik agaknya ni? Apa enggak salah kamar?" Saya bilang. "Kenapa tu?" "Saya Ustaz." "Ustaz?" "Iyalah, pensyarah jemputan dari Indonesia." Indonesia. Iya tuh, dia bilang, orang Indonesia tuh kalau datang Singapura yang pertama dicari yang macam saya lah, katanya. Saya bilang tak begitu benar, Encik. Bangsa kami banyak yang baik-baik. Encik ni salah bilik ni, cari bilik lain saja. Saya ajak bicara panjang lebar, akhirnya tersipu malu, dia pergi. Saya mikir juga. Namanya manusia normal mesti mikir. Ini loh ya, yang berat itu kan menolak dalam posisi yang mungkin. Itu yang berat. Kalau sekarang saya teriak-teriak berantas korupsi, ganyang korupsi, ya wajar. Saya sendiri memang tidak punya kesempatan untuk korupsi. Tidak istimewa. Menolak dalam posisi yang mungkin, itu yang berat.
Malam itu kenapa tidak mungkin? Tengah malam yang datang kelewat cantik, tidak seorang pun tahu. Udara cukup dingin. Datang ke tempat kos, pura-pura pinjam buku. Malam itu kalau rasio saya yang bicara, dia akan berkata, model ini ditolak mubazir, kapan lagi, mumpung. Nah, penyakit Marcos, mumpungisme. Tapi yang bicara malam itu bukan ini, nurani. Pertanyaan yang sangat menggoda malam itu, aina Allah, Allah di mana? Ini yang tidak bisa kita bohongi. Sebab orang kalau sudah mau membohongi nuraninya sendiri, itu sudah manusia paling kejam. Hatinya dibohongi, apalagi orang lain. Jadi disiplin yang sesungguhnya merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Kalau kita disiplin cuma karena diawasi manusia, rasanya kucing juga begitu. Kucing taruh ikan di piring, duduk kita dekat situ, kucing sopan, kalem, ayem, nggelenggem. Kucing. Tapi sedikit kita lengah, habis ikan digarap oleh kucing. Sepanjang mental kucing masih gentayangan di republik ini, peraturan tinggal peraturan, undang-undang tinggal undang-undang, penataran tinggal penataran, petugas lengah, kucing merajalela. Seiring dengan kucing itu biasanya ketek, monyet. Itu ketek, itu ini supaya aman cerita binatang sajalah. Supaya jangan ada yang tersinggung. Kalau cerita binatang kan aman. Ketek itu binatang paling tamak, bin rakus alias serakah. Coba berikan pisang, dimakan penuh mulutnya dengan pisang. Berikan lagi, tangannya yang megang. Berikan lagi, kakinya megang. Mulut penuh, tangan megang, kaki megang. Temannya yang lain diberikan pisang, masih dirampas juga. Monyet. Mulut penuh, tangan megang, kaki megang. Temannya yang lain diberikan pisang, dirampas juga. Nggak senang lihat temannya dapat proyek. Salah. Ini slip of the tongue itu biasa. Bukan pisang, bukan proyek, pisang. Sementara kita menuju kepada pemerataan ini sering terhambat oleh ketek. Ya tentu pemerataan tidak berarti manusia Indonesia standar ekonominya sama semua. Tidak. Pemerataan itu lebih mengarah kepada menciptakan kesempatan untuk maju. Kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak naik jadi sedikit kaya? Saudara hadirin yang saya hormati, yang bawa anak kecil mohon bantuannya Bu, supaya tidak mengganggu stabilitas keamanan ceramah.
Sulit pidato kalau ada saingan, Bu. Baiklah, kita kembali. Dalam satu seminar di sebuah perguruan tinggi di Jogja tentang merosotnya disiplin nasional, saya katakan, dari segi psikologi agama, saya melihat disiplin sekarang ini merosot. Pertama, menipisnya budaya malu. Budaya malu menipis karena orang retak dengan agama. Ketika pegangannya kepada agama lemah, pada saat itu budaya malunya menipis. Yang kedua, disiplin kita rasakan merosot karena kurangnya keteladanan. Bukan kurang penataran, kurang keteladanan. Contoh ringan saja, kalau kita orang tua bangun pagi jam 7, insya Allah anak kita jam 8. 10 hari 10 kali ditatar anak untuk sholat subuh, bukan penataran. Itu lagi yang dia ingat, bangun bapaknya yang dia lihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, komandonya berwibawa, perintahnya dilaksanakan, ajarannya diikuti tanpa keraguan karena prinsip keteladanan ini. Beliau adalah pemimpin yang berkata, ana awwalu wajibin ala ma amartukum bih. Apapun yang aku perintahkan kepadamu, aku pelaksana pertamanya. Kalau beliau mengatakan, saudara-saudara, rajin-rajinlah sedekah, ia sendiri di rumahnya hampir tidak pernah ada uang sampai menginap, walaupun besok tidak ada yang akan dimasak. Kalau beliau mengajarkan, saudara bangun tengah malam, tahajud, lapor, serahkan urusan kepada Allah, ia sendiri kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud. Keteladanan. Lain saat ia berkata, saudara-saudara, zuhud, mari hidup sederhana. Ia sendiri rumahnya kecil, tidurnya di atas sehelai kain kasar, separuh jadi selimut, separuh jadi alas tidur. Sarapan paginya sedeguk zam-zam, sepotong roti, 2-3 butir kurma. Sampai meninggal jejak kekayaannya tidak kelihatan karena memang tidak ada. Saya Mekah Madinah 450 kilo itu sepanjang jalan belum pernah saya lihat ada papan pengumuman di sini perkebunan kurma milik Muhammad. Saya juga tidak lihat ada, awas di sini peternakan unta milik Muhammad. Keteladanan, faktor keteladanan. Keteladanan lebih berhasil daripada 10 penataran, karena ini yang real dilihat orang. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi disiplin yang sesungguhnya merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Mulai sore ini, kemanapun kita akan pergi, ingatlah Islam sebelum berbuat. Sebagai pemuda masuk ke dalam bar, masuk berhadapan dengan minuman keras, di sanalah saatnya ingat Islam. Saya berhadapan dengan minuman keras, tapi saya sadar saya pemuda Islam. Apa pantas pemuda Islam mabuk? Pantas. Minum. Tidak pantas, mundur. Ingat Islam sebelum berbuat, insya Allah selamat. Jangan sudah selesai berbuat baru ingat Islam. Itu sih sama saja, sudah selesai berkelahi baru ingat pencak silat.
mereka sudah babak belur baru nampak. Coba tadi saya tangkis. Iya, tadi kemana? Dua. Yang ketiga, 17 rakaat membentuk kesetiakawanan sosial. Ini tema yang lagi ngepop. Kesetiakawanan sosial. Kok bisa begitu? Dalam konteks dengan sholat berjamaah mirip hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Kita perlu imam, kita perlu makmum. Ya, kita perlu pemimpin, kita perlu rakyat. Ada rakyat, tidak ada pemimpin, gerombolan. Ada pemimpin, tidak ada rakyat, mau mimpin tuyul. Tapi fikih tidak pernah mempersoalkan siapa makmum. Makmum siapa saja silakan. Fikih ketat kalau sudah bicara imam. Artinya jadi rakyat lebih mudah daripada jadi pemimpin. Wong rakyat tidak perlu seleksi kok. Lahir prol ya rakyat. Pemimpin yang perlu seleksi. Siapa yang harus jadi imam? A'lamuhum, kata Nabi, orang yang paling alim di kampungmu, yang paling mengetahui persoalan bangsanya, bisa mencari jalan keluar. Kalau ada dua orang yang alimnya sama, yang mana? Afsahuhum, yang lebih fasih lidahnya, yang paling pandai menyuarakan aspirasi rakyatnya. Satu alim tapi pelo, satu alim tidak pelo, yang tidak pelo jadi imam. Pak, kalau imam pelo, makmum semua pelo, bagaimana? Sah. Namanya kampung pelo, nggak apa-apa. Kalau tingkat fasihnya pun sama, yang mana yang jadi imam? Aksaruhum sinnan, yang lebih tua umurnya, senioritasnya baru dihitung. Kalau umur pun ternyata sama, awaluhum hijratan, yang lebih dulu tinggal di situ, generasi pemula. Sudah ada imam, sudah azan, proklamasi, umumkan bahwa negara mau dimulai. Sudah azan, sudah qobliyah dulu 2 rakaat. Dulu kan ada PPKI, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, qobliyah itu 2 rakaat. Sudah qobliyahnya sudah apa? Ayo, qomat, susun soft yang lurus. Lurus soft di depan agar sedikit diisi oleh orang yang sedikit alim. Tidak perlu alim betul, sedikit alim. Maksudnya apa? Kalau imam keliru dia bisa menegur, kalau imam batal dia bisa mengganti. Soft yang di belakang tak lihat soft imam, dia akan lihat soft yang terdepan ini. Wakil-wakil makmum, DPR, DPRD, wakil-wakil makmum. Kalau imam keliru yang ngomong. Jangan sampai seperti yang disindir orang itu. Kita jadi anggota dewan kerjanya cuma 5D katanya. Datang, duduk, dengerin, duit, diam. Ini DPR Amerika, bukan DPR kita. Saudara-saudara, atur soft yang lurus, susun kabinet yang kompak. Sudah. Imam. Yang jadi imam diajarkan oleh Nabi. Iza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kau jadi imam, ringankan solatmu. Kenapa? Makmummu tidak sama kondisinya. Ada orang tua renta, diri saja sudah gemetar. Ada yang punya darah tinggi, kalau sujud terlalu lama kepalanya sakit. Ada yang sudah janji selesai solat mau terima uang. Kalau jadi imam, ringankan solatmu. Jangan sudah dipilih jadi imam overacting. Saenake udele dewek ngono, Pak. Dipilih jadi imam sholat isya berjamaah, rakaat pertama selesai Fatihah surah Baqarah, rakaat kedua Yasin. Ya namanya makmum, tidak punya alternatif lain makmum itu, Pak. Ikut mesti ikut, tapi hatinya kan mangkel kan. Ini yang disebut partisipasi semu.
Partisipasi semu itu akan menyuburkan mental hipokrit, munafik, pandai bermain minyak di atas air, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Yang subur, organisasi oke bos, barisan kumaha juragan wae, pasukan asal bapak senang, organisasi yes sir, yes man. Kenapa? Kata makmumnya, walaupun dia bertahan sampai Baqarah selesai, tapi di hatinya kan, paling sekali ini saya sholat di sini, besok ndak mau balik lagi kemari. Kenapa? Imamnya gendeng ya. Sekarang imam keliru, mestinya ruku, imam sujud. Keliru, namanya manusia bisa keliru. Sof yang di depan DPR, ayo bicara, tegur imam. Bagaimana? Ada kaifiah, rule of the game, aturan main. Subhanallah, begitu menegur imam keliru. Salah, imam keliru, makmum emosi, main pegang. Mam, salah. Kacau sholat, tidak ngikuti aturan main. Sekarang imam buang angin, manusia bisa buang angin. Apa makmum lalu karena setianya kepada imam, demi monoloyalitas saya, imam buang angin, saya lebih keras lagi. Gendeng kabeh. Imam buang angin ke pinggir, demokrasi berjalan, yang di depan maju, lanjutkan pekerjaan imam, tidak usah membuat sholat baru lagi. Regenerasi secara alamiah. Yang penting imam ngerti, kalau sudah buang angin ke pinggir. Ini yang bikin sholat mekanismenya macet itu karena imam sering sok gengsi. Sudah buang angin, kalem aja. Diberitahu oleh makmum, imam tadi buang angin ya? Sedikit. Saudara-saudara, kesetiakawanan sosial ini dibentuk lewat ikatan sholat berjamaah yang dilatar belakangi oleh ikatan akidah. Dari sini sesungguhnya nilai itu berangkat. Bahwa muslim sesungguhnya seperti sepak bola. Ini yang lagi hangat tadi malam, sepak bola. Kalau belum bertanding, silahkan kumpul di luar lapangan, atur strategi. Tapi kalau pertandingan sudah dimulai, turun ke lapangan hijau, kumpul malah bahaya. Harus ada yang jadi penyerang tengah, kiri luar, kanan dalam, stiker, back, menjaga gawang. Yang penting operannya. Kan begitu tuh. Diego Armando Maradona, kalau saya lihat jarang bikin gol. Yang membuat dia jadi pemain bahaya, operannya akurat. Gullit juga jarang bikin gol, tapi operannya kepada Boston itu. Loh, ini ustadz bola, jangan main-main pak. Operan yang dia berikan kepada Marco van Basten itu yang bikin si Basten 2 kali terpilih jadi pemain terbaik Eropa. Bahkan transfernya sekarang sudah mengalahkan Gullit setelah diperbarui oleh Milan itu. Operannya. Umat Islam juga saya pikir begitu. Mesti ada yang jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, jadi jenderal, jadi pengusaha. Cuma kalau sudah berhasil menguasai bola, operan pak, operan. Saya iri dengan saudara-saudara kita Nasrani itu, bangsa kita.
Mereka kalau punya posisi kunci megang bola, operannya akurat, sampai ndak kelihatan ngopernya itu, sak gol gitu. Kita kalau belum pingsan belum mau ngoper, Pak. Atau kalaupun ngoper terlambat, sudah mau pensiun baru jihad. Hadirin yang saya hormati, kesetiakawanan sosial yang terjalin lewat jalur-jalur ikatan sholat berjamaah yang dilatar belakangi dengan ikatan akidah, bahwa dari manapun kita datang kita diikat dengan akidah. 17 rakaat membentuk kesetiakawanan sosial. Yang keempat, 17 rakaat ini membentuk filter dalam kehidupan. Ikan kalau dia hidup di laut 2 tahun, 3 tahun terendam di air asin, dia tidak akan ikut menjadi asin. Tapi ketika dia mati, ikan mati akan pasrah kepada keadaan. Digarami asin, diasami asam, ikan mati. Manusia tanpa sandaran vertikal kepada Allah, jiwanya yang akan mati. Kalau jiwanya yang mati, nasibnya seperti ikan mati. Jadi dengan kata lain, 17 rakaat membentuk manusia yang akan mengisi makna 17 Agustus dengan kegiatan pembangunan. Dengan satu asumsi membangun lingkungan penting, tapi yang tidak kalah pentingnya membangun manusianya, termasuk calon-calon ilmuwan, intelektual, dan calon pemimpin di masa yang akan datang. Sekarang apa hubungannya dengan 17 Ramadan? Saudara-saudara, jika kita bicara 17 Ramadan, artinya bicara soal konsepsi Quran. Kalau bahasanya mau disederhanakan, kita bisa berkata, dengan petunjuk 17 Ramadan, kita laksanakan 17 rakaat. Dengan jiwa yang dibentuk oleh 17 rakaat, kita isi makna 17 Agustus. Tahap sekarang adalah tahap di mana kita membekali diri akan bagaimana warna Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Saudaralah jawabannya. Sementara agama mengajarkan, bahkan ayat yang pertama turun saja sudah berkata Iqra, baca. Seolah Allah cuma tidak berkata, hai umat Islam, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kufuran. Baca. Apa yang harus kita baca? Ayat Allah. Ada berapa ayat Allah? Ada 2. Ada ayat yang tercipta, alam namanya. Ada ayat yang terucap, wahyu kita namakan. Lautan kita ayat Allah. Kita harus pandai membacanya. Pakai apa? Pakai ilmu oceanografi. Kalau kita tidak pandai membacanya, orang Jepang yang akan baca, maka kekayaan laut kita dikuras Jepang. Bumi kita ayat Allah. Baca. Pakai ilmu geologi. Kalau kita tidak pandai membacanya, orang Amerika yang akan baca, maka minyak kita dikuras Caltech. Hutan kita ayat Allah. Baca. Kalau kita tidak pandai membacanya, orang Korea yang baca, maka hutan kita dibabat Korea. Kalimantan Timur nyaris jadi gurun pasir. Kenapa? Terjadi penebangan liar. Anehnya penebangan liar sampai ratusan hektar. Saudara hadirin yang saya hormati, sebab itu saya ingatkan kita kepada pidato Menteri Penerangan Republik Indonesia waktu ulang tahun televisi. Ini menarik buat saya karena Menteri Penerangan ngomeli televisi. Ini baru berita.
lagu-lagu cengeng di televisi. Kita sedang membangun, kata Pak Menteri, perlu kerja keras, peras keringat, banting tulang. Kalau tiap hari kita cuma dibuai dengan lagu cengeng yang bercerita tentang patah hati, berkisah tentang beratnya derita jiwa, ditinggal si buah hati belahan jantung, kita akan jadi bangsa yang lemah, tidak punya semangat membangun. Stop lagu cengeng di televisi. Sampai waktu itu Betharia Sonata bingung. Waktu itu sedang hit-hitnya hati yang luka. Baiklah ya, saya setuju-setuju saja dengan ucapan Pak Menteri. Lagi pula siapa yang berani tidak setuju? Cuma saya pikir-pikir, dan itu pun kalau mikir masih boleh. Lagu cengeng sesungguhnya cuma akibat dari suatu sebab. Sepanjang sebab masih ada, akibat akan selalu lahir. Sebagaimana judi buntut cuma akibat dari sebab adanya judi kepala. Kalau buntut diberantas tapi kepala dirawat, rasanya tidak logik kok itu. Kenapa belakangan ini kita banyak melahirkan lagu cengeng? Oleh karena kita sekarang ini kalau mau jujur terlalu kaya dengan mental cengeng. Kenapa kita terlalu kaya dengan mental cengeng? Barangkali sistem, dan bicara sistem perlu pertemuan tersendiri. Tapi saya merasa bahwa bukan lagu cengeng yang bahaya, mental cengeng yang perlu diberantas. Kalau mental sudah cengeng, jadi apapun kita cengeng hasilnya. Jadi siswa cengeng, sedikit deadlock frustasi, wesel terlambat frustasi, pacar dikebut orang frustasi, cengeng. Jadi pejabat cengeng, kerjanya cuma minta restu ke atas tapi tidak pernah mau berbuat ke bawah. Jadi pengusaha cengeng. Jadi kiai ini supaya pidatonya merata. Kiai cengeng, gak punya keberanian moral untuk bilang yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kiai, bagaimana hukumnya judi? Sebenarnya haram. Sebenarnya. Lalu bagaimana? Tapi karena demi pembangunan haram sedikit. Kalau soal lagu, bagaimanapun cengengnya lagu, konsumennya mesti ada. Ya paling kurang untuk bernostalgia, orang-orang tertentu memerlukan lagu. Saya saja masih suka kok mendengar lagu Patah Hatinya Rahmat Kartolo, mengenang-enang masa muda dulu waktu saya janji sama anak mertua saya. Kadang-kadang saya masih suka memutar itu rumput hijau di halaman rumah itu, Green Grass of Home-nya Tom John, atau Let's Me Go-nya Engelbert Humperdinck, atau suara serak-serak basahnya Frank Sinatra. Paling kurang untuk bernostalgia, bukan lagu cengeng yang bahaya, mental cengeng yang bahaya. Karena itu segenap adik-adik saya mahasiswa Unmer, jangan jadi mahasiswa cengeng.
Iya. Baru berhenti sedikit sudah terus cengeng. Minum. Bukan haus. Kalau saya minum bukan haus, bukan cengeng. Gini loh, orang pidato itu ibarat mobil jalan, perlu isi bensin. Saudara tidak pidato, ibarat mobil mogok. Nggak minum nggak apa-apa. Ayo ngomong lagi. Sembarangan. Saudara hadirin yang saya hormati, baik, saya kembali kepada 17 Ramadan dalam konteksnya dengan 17 rakaat dan 17 Agustus. Kalau petunjuk Quran yang kita gunakan, jelas kita bicara tentang konsep yang paling mendasar dari Islam. Di sebuah perguruan tinggi di Bandung, saya pernah diinstruksi secara hebat. Ustadz, kalau bicara konsekuen saja, jangan pelintat-pelintut bikin kami bingung. Tadi bicara Islam, sekarang bicara Pancasila. Tegas saja Ustadz, Islam atau Pancasila? Saya senyum. Saya bilang pertanyaan Anda itu bukan saja tidak bijaksana, tapi struktural filosofisnya juga salah total. Salah bagaimana? Begini, kalem aja kenapa sih? Kemarin saya bilang dalam pesta olahraga SEA Games di Kuala Lumpur, setiap olahraga dipertandingkan menurut cabangnya masing-masing. Petinju bertanding melawan petinju, perenang diadu dengan perenang. Kalau petinju diadu dengan perenang, ini yang akan menang siapa? Relatif. Tapi yang jelas goblok panitianya, Mas. Kok begitu? Begini, Islam ini ilahi, produk samawi. Pancasila ini manusiawi, produk bumi. Kalau kau ingin tahu kehebatan itu Pancasila, jangan bandingkan dengan Islam, bandingkan dengan produk manusia lainnya. Hadapkan dia dengan kapitalisme, sosialisme, Marxisme, Leninisme. Di sana akan hadir kebanggaan sebagai bangsa yang punya Pancasila. Tapi kalau kau hadapkan dia dengan Islam, petinju kau adu dengan perenang, siapa yang menang banyak bergantung di mana pertandingan diadakan. Kalau pertandingan di atas ring, perenang modal. Tapi kalau pertandingan dalam air, petinju habis. Amun apapun hasilnya, kondisi objektif tidak akan pernah kita dapatkan. Pada satu sisi, pada sisi lain akan memojokkan kita ke dalam sudut-sudut yang tidak menguntungkan. Jadi jangan coba-coba mengadu petinju dengan perenang. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan petunjuk 17 Ramadan, kita laksanakan 17 rakaat dengan jiwa yang dibentuk oleh 17 rakaat. Kita isi makna 17 Agustus. Untuk menampung aspirasi 17 rakaat inilah, di kampus Universitas Merdeka ini sedang dilaksanakan pembangunan masjid. Betul ya? Betul. Hah? Di perumahan ya, di perumahan dosen, karyawan dan sivitas akademika Unmar sedang dibangun masjid. Saudara hadirin yang saya hormati, masjid sebagai sarana dari aspirasi 17 rakaat ini
berfungsi sebagai pusat daripada kegiatan umat. Two-way traffic communication yang kita namakan hablum minallah dan hablum minan nas bisa terpancar lewat jalur masjid. Muslim dengan masjid seperti ikan dengan air. Apabila ikan sudah mulai menjauhi air, itu ikan sudah mau modar. Wa alamatu modarihi ba'idun minal masjidi. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan, inna buyuti fil ardil masajid wa inna suwari fiha ummaruha. Rumahku di permukaan bumi adalah masjid. Orang-orang yang memakmurkan masjid tetamuku. Semakin rajin kita ke masjid, semakin sering menjadi tamunya Allah. Dari segi ilmiah, masjid laboratorium rohani untuk menjaga dan memberikan angin keseimbangan. Keseimbangan yang merupakan ciri daripada hampir setiap konsepsi dalam Islam. Dalam Islam orang kaya diperintah membantu yang miskin. Dalam Islam yang miskin dianjurkan berusaha dan jangan hidup jadi beban bagi orang lain. Seimbang. Kamu kaya, betul, bantu yang miskin. Kamu miskin, iya Pak, berusaha, jangan mengandalkan hidup kepada yang kaya. Seimbang. Dalam Islam tuan rumah diwajibkan menghormati tamu, tapi juga tamu dalam Islam diwajibkan tahu diri. Seimbang. Kamu tuan rumah, betul, hormati tamu. Kamu tamu, betul, tahu diri. Kalau orang nunggu dari jam 9 pidato jangan lama-lama. Tahu diri. Sebenarnya sudah mau berhenti, cuma lagi cari gara-gara ini, Pak. Saudara hadirin yang saya hormati, keseimbangan. Jadi kalau ada ayat Quran berkata orang-orang kaya yang menimbun-nimbun harta, lalu bakhil, tidak mau zakat, infak, apalagi sodako, hartanya akan menjadi bara dari neraka yang akan meneris ke punggungnya. Ayat seperti ini tentu untuk sering dibaca oleh orang kaya. Bukan orang miskin yang sering baca ayat ini. Kalau orang miskin sering baca ayat ini, dia akan jadi pemalas terus, kerjanya cuma nakut-nakuti orang kaya. Nah, lalu pembangunan masjid tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab kita. Pemerintah bantu, alhamdulillah. Tidak dibantu, kewajiban kita. Satu saat kita bisa berkata, tanpa uang kita bisa jalan. Tapi ada saatnya kita harus berkata, tanpa uang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu jangan biasakan pergi sholat Jumat tidak bawa uang. Saya melihat di masjid-masjid, di hampir seluruh masjid di Indonesia, itu yang paling lancar di masjid itu kotak, Pak. Jarang mengalami hambatan. Dari ujung ke ujung, sekali berhenti kelotak 50. Pantes masjid impoten. Bagaimana mau mengadakan kegiatan kalau tidak ada dana? Ya, sementara kaleng-kaleng sudah beredar, silakan diisi. Yang merah jangan, hijau coklat boleh. Ya Bu, ya Bu, surga sudah naik Bu. Mana ada surga 100. Sudah ngisi Bu? Berapa? 100. Mudah-mudahan masuk surga, amin. Surga 100. Tapi sodako itu yang penting ikhlasnya. Ya Bu, soal besarnya sih nomor 1. Betul, saya kasih tahu. Sedekah itu daripada kecil tidak ikhlas, lebih baik besar tapi ikhlas. Dan cuma zahirnya saja kok kita memasukkan ke kaleng itu.
Hakikatnya kan untuk diri kita. Seolah kita berkata, panitia pembangunan masjid, saya titip 5.000 rupiah untuk kepentingan saya di alam barzah dan di akhirat. Silakan uangnya dibelikan pasir, semen. Saya cuma titip, saya masukkan kaleng untuk saya di akhirat nanti. Ini yang saya istilahkan dengan SDBS. Bukan SDSB, SDBS. Sumbangan dana berhadiah surga. Loh. Ibu-ibu dan bapak-bapak, tahun 1928, ini tambahan sambil menunggu kaleng-kaleng selesai beredar. Tahun 1928, seorang ulama bangsa kita, Syekh Muhammad Basuni Imran, Imam Kerajaan Sambas Kalimantan, pernah mengajukan pertanyaan kepada Rashid Ridho, redaktur majalah Al-Manar di Paris, Prancis. Suratnya berisi sebuah pertanyaan. Pertanyaannya lama, tapi kelihatannya tetap baru. Limadza ta'akhkhara al-muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum? Mengapa umat Islam, dunia Islam maju, mundur? Mengapa umat di luar Islam maju? Oleh Ridho, pertanyaan ini diteruskan kepada seorang tokoh bernama Amir Sakib Arsalan, yang dijawab secara panjang lebar menghasilkan sebuah buku di bawah judul yang sama. Antara lain, Amir Sakib Arsalan mengatakan, kita dunia Islam mengalami kemunduran karena 3 penyakit kronis. Pertama, kita punya penyakit hubbul adawah, gemar permusuhan. Kalau ada musuh di luar, kita kompak. Tapi kalau tidak ada musuh di luar, kita sudah kadung senang punya musuh. Sehingga ketika di luar tidak ada musuh, iseng. Kemana nyari musuh? Di luar sudah nggak ada. Nah, ke dalam saja, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan ramai kita dengan kita. Dan orang tahu persis ini. Kalau Islam dihantam secara frontal, yang paling goblok juga mesti marah. Kenapa? Ada satu modal positif dari umat Islam, fanatisme agama. Dia masih bisa berkata, mas, saya memang tidak sholat, tapi agama saya dihina, tak celurit sampean. Lumayan. Fanatismenya masih tinggi, Pak, walaupun tidak sholat. Fanatismenya ada. Karena itu orang tidak mungkin menghantam Islam secara frontal. Mereka hantam Islam dari dalam, masuk ke dalam. Dibuatkanlah merek-merek Islam yang namanya Islam, tujuannya bikin keruh dalam Islam. Saudara hadirin, penyakit yang kedua kata Amir Sakib Arsalan, kita punya penyakit yang oleh Nabi dinamakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia, terlalu takut mati. Materialistis, takut resiko. Ketika saya pulang dari Tokyo memenuhi undangan Profesor Saoki Futaki, ketua Liga Islam di Jepang, dalam pesawat di sebelah kanan saya duduklah seorang Jerman namanya Heiner Simonsen. Iseng saya ajak kenalan, saya ajak ngobrol. Saya tanya, Heiner, kalau pesawat yang kita tumpangi ini jatuh ke bawah, kira-kira apa yang akan terjadi, Ner? Oh, kita semua akan mati, dia bilang. Begitu ya? Ya. Apa sih mati itu? Untuk tahu apa itu mati, kita harus tahu lebih dahulu apa itu hidup. Saya pikir ini bule bisa ngomong juga. Oke, Ner, apa hidup menurut Anda itu? Hidup itu dia bilang kalau seluruh anggota badan kita bekerja secara normal. Paru-paru memompa darah normal, jantung berdetak normal. Organisme tubuh hanya mau bekerja normal kalau kita memberi makan yang cukup, menu yang teratur, gizi yang lengkap. Jadi kesimpulannya apa saya bilang? Dia jawab seperti umumnya banyak orang sekarang, hidup adalah dari tangan ke mulut. Life is from the hand to the mouth. Jadi masalah hidup tidak lebih masalah isi perut. Orang pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, perut urusannya. Saya bilang sampean salah, Ner. You are wrong. Kenapa?
Kambing di kampung saya juga begitu pikirannya. Tuh, kambing di kampung saya asal perutnya kenyang, hidup dia. Perkara prospek lusa bagaimana, dia nggak pernah mikir. Kamu salah, kamu orang Islam bukan? Bukan. Pantas. Kristen ya? Tadinya. Loh kok tadinya, lalu apa sekarang kamu? Sekarang saya netral, dia bilang. Saya tidak beragama, tapi saya percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam. Saya ingat benar dia bilang, I haven't any religious, but I believe to God as the creator of the world. Kenapa bisa netral begitu narasi? Saya bingung. Bingung kenapa? Islam bilang Islam baik, Kristen bilang Kristen baik, Hindu Buddha bilang Hindu Buddha baik. Semua agama baik. Saya netral sekali, tidak beragama. Tapi saya percaya kepada Tuhan. Saya bilang, kamu nih seperti orang mau beli celana, lalu bingung. Yang satu bilang blue jean bagus, yang satu bilang Switzerland wool bagus, yang satu bilang wool England bagus. Celana ini bagus, celana itu bagus, semua celana bagus. Kamu bingung, akhirnya netral, tidak pakai. Itu juga salah, Lalu kan saya kan melihat bahwa sekarang ini dua pola berpikir si Henry sudah mulai menggejala di lingkungan masyarakat kita. Pertama, life is from the hand to the mouth. Hidup dari tangan ke mulut. Kalau sudah kemari cara berpikir orang, mendengar ceramah nggak ada perlunya. Bangun masjid buat apa? Puasa tidak produktif, zakat tidak ekonomis. Ya walaupun masih perlu dikaji. Tapi kalau sudah kemari cara berpikir orang, aspek rohani mulai ditinggalkan. Ya, yang kedua, munculnya manusia akustik yang memisahkan Tuhan dari agama. Tuhan yes, agama no. Padahal dalam Quran hampir setiap amanu mesti bergandeng dengan wa'amilus salihat. Sebagai pertanda Tuhan dan agama tidak bisa terpisah. Hanyalah jikalau kita amanu, kita harus amilus salihat. Jikalau kita amilus salihat, dasarnya harus karena amanu. Tuhan dan agama jangan pernah dipisah-pisah. Oleh sebab itu memang ada kecenderungan belakangan ini menganggap agama barang impor. Seolah-olah terutama waktu pembahasan rencana undang-undang pengadilan agama itu, ada isu, kenapa terpengaruh oleh hukum luar, tidak pakai hukum adat saja. Dianggap fikih itu barang impor. Islam kiriman Arab. Pulangkan saja ke Arab. Innalillahi. Arab sebagian besar memang Islam, itu jelas. Tapi Islam bukannya Arab, itu juga harus diakui. Monyet itu binatang, tapi binatang jelas bukan monyet. Monyet cuma satu jenis dari sekian ratus ribu jenis binatang yang ada. Saudara hadirin yang saya hormati, ini penyakit kedua, takut resiko dan materialistis. Yang ketiga, kata Amir Shakib Arsalan, sudah selesai kalengnya. Sentimen. Yang ketiga, kata Amir Shakib Arsalan, penyakit kita ini penyakit yang oleh beliau dinamakan kita tidak pandai menginventarisir potensi. Bukan tidak punya potensi, tidak pandai menginventarisir potensi yang dilatar belakangi oleh kurangnya kesadaran untuk berbuat atas nama dan demi kepentingan agama. Oleh karena itu saya kembali kepada pokok soal akan bagaimana warna Islam di Indonesia. Bahkan akan bagaimana warna Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Kalianlah para mahasiswa jawabannya. Sebab itu pertama pesan saya, jangan jadi cengeng. Jangan jadi cengeng. Kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan yang akan membuat kita lebih dewasa. Kesulitan adalah kotoran sapi. Dia harus jadi pupuk
yang membuat pohon tumbuh lebih subur, menghasilkan buah yang bermanfaat bagi umat. Adalah lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti mimpi. Biarlah kuliah sambil sungsang sumbel tutup lubang gali lubang, daripada petatang peteteng tanpa prospek hari depan yang ada artinya. Jadi generasi salon, generasi santai, yang kerjanya hanya menghitung bintang di langit, menunggu keajaiban sambil mengumpulkan jikalau andai kata umpama misalnya. Idealisme tentu harus terbang setinggi langit, tapi kaki harus tetap berpijak di alam realita. Sehingga dengan demikian punai di tangan jangan dilepas, sambil berharap burung dan terbang tinggi singgah di tangan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, ada satu ajaran Nabi yang ringan tapi sulit untuk dilaksanakan. Berhentilah selagi enak. Sederhana sekali. Seperti beliau katakan, kami adalah orang yang tidak akan makan kecuali kalau kami lapar, dan kalau kami makan tidaklah kami akan sampai kekenyangan. Berhenti selagi enak, itu sulit. Saudara hadirin yang saya hormati, saya ingin terus, tapi saya harus kembali ke Surabaya. Terus terang saya, kalau cengeng nggak sampai sini saya, Pak. Malahan mestinya menurut dokter sih saya masih istirahat. Nggak, nih ceritanya begini. Saya keluar dari hari Selasa masuk Bandung. Satu hari itu 4 acara. Tengah malam turun ke Tegal. Di Tegal 2 hari 12 pengajian. Malam Jumat dari Tegal masuk Purwokerto. Subuh masuk Purwokerto, 2 hari Purwokerto. Kebumen, Cilacap, Majenang, Banjarnegara. 8 acara. Malam Minggu saya pulang, terlalu capek rupanya. Darah rendah saya kambuh, lemas, sehingga kemarin mestinya ke Lampung, saya wakilkan kepada teman. Saya istirahat penuh, alhamdulillah hari ini walaupun lemasnya masih ada, tapi saya tadi bilang sama Pak Rektor, mudah-mudahan acara ini jadi obat buat saya. Gitu. Jadi kalau cuma sekitar 2 jam ya mohon maklum, pidatonya orang sakit, begitu saja lah, pidatonya orang sakit. Niat saya baik tapi barangkali kata-kata saya kasar. Maklum pepatah bilang, wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'u lima jaruhal lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih kan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Untuk itu saya mohon maaf walaupun hari ini terasa singkat, namun percayalah kita akan selalu bertemu lewat acara dan gelombang yang sama. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga segenap sivitas akademika Universitas Merdeka ini selalu dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.